Selamat malam, sahabat-sahabat hebat. Salam dan bahagia. Malam. Ya, malam. Malam. Semangat. Ya, semangat semuanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita doa dulu supaya apa yang kita dapatkan itu mempunyai manfaat dalam kehidupan kita. Oke, doa dimulai. Selesai. Ya, kita akan mendiskusikan satu hal saja, yaitu tujuannya untuk memahami apa sih pembelajaran yang pusatnya pada siswa. Sahabat hebat, semuanya baik-baik saja ya, sehat semua ya. Ya. Sehat. Izin bagi tampilan dulu, teman-teman ya. Oke. Lalu, apakah sudah kelihatan? Ya, bagus. Oke. Sebelum kita lanjut, ini tatipnya. Setiap mic di mute dan akan disilahkan menggunakan menu angkat tangan jika ada hal yang ingin dibagikan. Dan menu chat, jika kendala signal boleh di chat di situ ya. Video bisa di-off-kan jika signal ada gangguan. Ya, kita juga wajib saling menghargai pendapat CGP yang lainnya. Nah, teman-teman boleh melihat, ini ada kayak siklus. Nah, kita akan membahas atau mendiskusikan pengalaman teman-teman dalam mengaplikasikan pembelajaran yang pusatnya pada siswa. Teman-teman bisa menjawab ini. Apa yang sudah saya lakukan? Kendala apa saja yang saya hadapi? Apa solusi yang saya lakukan untuk memecahkan kendala itu atau masalah itu? Lalu, next, apa yang saya akan lakukan selanjutnya? Nah, ayo kita akan saling membagikan. Kita mulai Pak Alfian dulu. Apa yang sudah saya lakukan? Jadi di sini yang sudah saya lakukan dalam hal Merdeka Belajar ini yang berpusat pada siswa, yaitu ini kejadian yang terjadi di sekolah saya itu, kami itu sudah mulai secara bertahap mulai memperlakukan itu bahwa segala sesuatu proses pembelajaran di sekolah itu harusnya berpusat pada siswa. Itu yang sudah kami lakukan ya. Kami tidak serentak langsung segala sesuatunya harus berpusat pada siswa, tidak, tapi secara bertahap. Tergantung dari konteks atau materi apa yang dibahas, memang tidak selamanya berpusat pada siswa. Tapi untuk secara garis besarnya memang guru-guru kami itu sudah melaksanakan hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua itu apa kendalanya? Mungkin kendala yang kami hadapi itu di sekolah kami itu dalam suatu proses pembelajaran yang ingin kami lakukan itu berpusat kepada siswa atau memerdekakan pendidikan itu, ketika kami berbuat, kami itu terkendala di sarana dan prasarana sekolah ya, terutama itu sumber belajar. Sumber belajar sekolah kami itu sangat minim. Jadi ketika anak-anak itu disuruh untuk belajar mandiri, itu sumber belajar itu sangat terbatas. Kira-kira seperti itu. Karena ketika siswa kami suruh untuk belajar secara mandiri itu sangat terganggu karena terbatasnya fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah. Salah satunya sumber belajar dalam bentuk buku misalnya. Itu sangat terbatas sehingga mengganggu proses belajar anak-anak secara mandiri. Kemudian apa solusinya? Nah, solusi kami itu
untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan itu, solusi yang kami lakukan itu dengan membagi kelompok-kelompok belajar. Jadinya dalam satu kelas itu bisa kami bagi 5 kelompok, disesuaikan dengan jumlah buku yang ada di kelas masing-masing. Itu solusi yang kami hadapi. Karena untuk membagi satu persatu siswa bukunya memang kami sangat terbatas. Jadi solusinya selalu bekerja secara kelompok untuk buku itu tersedia dengan merata. Kemudian di sini apa yang saya akan lakukan selanjutnya? Mungkin di sini yang akan kami lakukan itu kami sudah memesan buku-buku berdasarkan jumlah siswa. Nah, hanya di sini terkendalanya lagi tidak bisa juga jumlah siswa itu sekalian bukunya langsung datang karena kami juga terkendala oleh dana bosnya ya. Tidak mungkin semua dana bos mau dibelikan buku. Jadi bukunya pun kami pesan itu bertahap sesuai dengan pencairan dana bos. Tahap 1 sekian buku, tahap 2 sekian buku, tahap 3 sekian buku. Itu adalah yang telah kami lakukan selanjutnya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Iya, rekan lain terima dapat. kasih, Pak. Ya, Ya, bagus, mantap sekali. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Alfian, sudah mulai dilakukan step by step atau bertahap. Lalu kendalanya adalah fasilitas dan sumber belajarnya, buku-bukunya. Lalu ada solusi dari masalah itu. Solusi yang Bapak Alfian sudah lakukan adalah membagi kelompok supaya semua fasilitas bisa dinikmati sama-sama. Lalu kedepannya pun sudah memesan buku, begitu Pak ya? betul Oke, Pak, betul. teman-teman yang lain kalau mau menanggapi boleh menggunakan fasilitas chat. Oke, kita ke teman yang selanjutnya, Pak Au. Ya, Pak Au, bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin kalau teman kita tadi Pak Alfian mengungkapkan pendapat tentang secara keseluruhan tentang di sekolah, mungkin saya lebih spesifik kepada proses pembelajaran yang pernah saya lakukan. Ya, yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, tentunya di kelas saya pernah melakukan menggunakan metode pembelajaran inquiry ya. Saya pikir metode itu merupakan solusi agar pembelajaran itu aktif kepada siswa. Artinya dia terpusat kepada siswa. Jadi guru hanya bertindak sebagai fasilitator ya pada proses pembelajaran. Namun pada praktiknya saya menemukan kendala khususnya waktu. Waktu itu sangat banyak dibutuhkan apalagi pada saat proses membimbing kepada siswa. Ya, jadi saya terkendala atau saya temukan masalah waktu. Mungkin dari masalah yang saya hadapi ini solusinya mungkin saya membutuhkan waktu tambahan. Mungkin di luar jam pembelajaran untuk lebih membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan mungkin yang selanjutnya hal yang saya harus lakukan, mungkin ini banyak-banyak sharing dengan teman-teman MGMP yang berada di sekolah saya untuk lebih mencari solusi tentang proses pembelajaran khususnya matematika mata pelajaran yang saya ampu ini agar dapat berjalan dengan baik seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Iya, wah ini lagi hebat sudah mengaplikasikan inquiry learning yang notabene kita sebagai pendidik memfasilitasi anak didik kita supaya bisa memahami sesuatu. Iya Pak, betul sekali bahwa dalam pemanfaatan waktu, model inquiry ini memang membutuhkan waktu yang lebih. Ya, tapi hebat Bapak sudah membuat sebuah solusi yaitu mencoba membuat jam tambahan. Tentunya sesuai dengan kesepakatan dengan siswa dan wali siswa Pak ya.
Iya Pak. Iya Pak, benar sekali. Iya, oke. Kita sudah mendiskusikan tadi banyak hal, mulai dari apa yang sudah kita Depan rumah lakukan, ini, di depan rumah. oh iya, ya, kembali melalui apa yang kita sudah lakukan, lalu masalah apa yang kita dapatkan, lalu solusi apa yang kita lakukan, dan apa yang akan selanjutnya kita lakukan untuk pengembangan. Maka saya mengajak teman-teman semua untuk masuk di Jamboard. Silakan masuk, coba buat suatu kesimpulan tentang apa sih pembelajaran yang pusatnya pada siswa. Oke, waktunya 1 menit. Silakan ketik. Oke, ada satu dari Bapak siapa ini? Melakukan pembinaan dalam kesulitan pembelajaran ya. Nah, lalu ada lagi kesimpulan pembelajaran berpusat pada siswa tujuannya untuk membuat siswa aktif. Oke, ini siswa aktif. Oke, siapa lagi? Nah, ini lagi. Kita baca lagi. Pembelajaran berpusat pada siswa itu ketika siswa memiliki kesempatan untuk belajar baik individu dalam memecahkan sebuah masalah. Iya. Satu lagi nih, satu supaya lengkap semuanya. Siapa yang belum? Mengaku. Oke, mungkin Ibu As nih gangguan ya. Biasa Saya jaringan. Iya, oke lah. Nah, oke. Teman-teman hebat semuanya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah sesuatu yang mengaktifkan siswa supaya siswa bisa eh, memahami esensi suatu bahan yang dibawakan oleh pendidik itu. Tetap semangat untuk melakukan suatu agent of change di dunia pendidikan supaya kita bisa membuat pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Jaga kesehatan, saya cukupkan dulu sampai sekian dan selamat malam.